Kalau Allah terpaksa menciptakan sesuatu, berarti Allah itu lemah. Ada yang mengintervensi. Normal temperature. Juga para pemirsa yang saya hormati dan mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita semua hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lalu melindungi kita semua dari mara bahaya dan wabah. Syukur, mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kita semua umat akhir zaman pengikut beliau lalu mendapatkan limpahan rahmat dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Tijan Daruri, mana kajian ini pada kesempatan hari ini telah memasuki kepada satu sifat Allah yang ketujuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani bi'ulumihi fi daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qudrah. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yujadu biha wa yu'dimu wa didduha al-'ajz. Wad dalilu 'ala dzalika annahu law kana 'ajizan lam yujad syai'un min hadzal makhluqat. Jadi sifat Allah yang ketujuh di dalam kitab Tijan Ad-Daruri adalah Al-Qudrah. Al-Qudrah ini berarti kuasa. Dan ini pun berkaitan erat dengan asma Allah. Dalam Asmaul Husna yang 99 yaitu Qadir. Allah itu maha kuasa. Al-Qudrah ini adalah sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Qudrah ini adalah sifat yang terdahulu. Kemudian qa'imah, sifat yang kekal, yang menempel dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yujadu biha, dengan sifat qudrat ini Allah menjadikan sesuatu, wa yu'dimu, dan Allah juga menghilangkan sesuatu. Masyarul mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat qudrah itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya qudrah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini dan juga menciptakan planet-planet yang ada di jagat raya ini. Sifat qudrah ini pun hanya satu-satunya, hanya milik Allah dan berkaitan dengan sifat wahdaniyatnya Allah. Kenapa? Karena dalam af'al Allah atau pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan itu sifatnya tidak dibantu oleh orang lain atau zat lain, tapi Allah lah sendiri yang mengerjakan dengan zatnya, dan tidak mungkin ada yang mampu untuk membantunya. Kenapa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekuasaan yang mutlak, makanya disebut dengan maha kuasa. Contoh misalkan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit bighairi amadin. Langit itu tanpa tiang. Kita tidak bisa menemukan tiang langit itu mana. Dan juga kita tidak bisa melihat tiang langit itu adanya di mana. Maka hanya kekuasaan Allah lah yang mampu untuk menciptakan itu semua. Begitupun Allah pun kuasa untuk memberikan sesuatu kepada manusia. Baik itu sifatnya yang berbentuk nikmat maupun sifatnya yang lain.
Kalau misalkan sifat yang berbentuk nikmat, Allah kuasa memberikan kepada siapapun orangnya tanpa mengenal agama, kenikmatan Allah itu Allah berikan. Allah pun kuasa memberikan misalkan sakit kepada siapapun tanpa memandang orang itu dari mana asalnya. Sifat kudrah Allah ini pun, selain tadi Allah mampu memberikan segala sesuatu kepada orang lain, Allah pun mampu menghilangkan dari dalam diri seseorang sesuatu yang misalkan mengganggu. Contoh misalkan ketika kita mempunyai rasa sedih yang begitu dalam, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, yang menghilangkan kesedihan itu pun adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan bahwa Allah itu ketika menciptakan sesuatu di muka bumi ini, kembali lagi harus kita perhatikan, tanpa bantuan siapa. Allah menciptakan kita, tangan kita, jangan jauh-jauh. Allah itu kuasa menciptakan misalkan sidik jari dari manusia. Sidik jari manusia A dan B itu pasti berbeda. Kita pun mempunyai sidik jari yang berbeda. Sampai seperti itu Allah menciptakan. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrah. Qudrah Allah misalkan dari penciptaan makhluk. Bisa kita lihat. Allah menciptakan manusia misalkan. Manusia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian adanya di dunia ini itu pun bermetamorfosis. Itu pun berpindah-pindah. Misalkan bukan berpindah-pindah dalam hal tempat, tapi berpindah-pindah kondisi. Contoh misalkan manusia waktu kecil, Allah belum berikan dia kekuatan untuk berjalan. Baru fasenya itu mungkin tengkurap dulu. Terus setelah itu merangkak dulu. Kemudian duduk. Kemudian berjalan. Fase-fase ini itu mengikuti sunnatullah, kekuasaan Allah. Setelah berjalan, manusia itu pun akan menuju kepada fase berikutnya. Fase menjadi orang tua. Fase menjadi dewasa. Makanya kalau misalkan kita perhatikan di dalam surah Yasin, Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qil." Ketika kami berikan kepada manusia tambahan umur, maka kami pun tidak lupa mengurangi kualitas fisik dari manusia itu sendiri. Ketika manusia bertambah umur, misalkan bisa kita bandingkan manusia itu umur 15 tahun dibandingkan dengan umur 51 tahun, sama-sama manusia, tapi kondisi fisiknya sudah berbeda. Yang umur 15 tahun sehat bisa berlari misalkan berkilometer, bisa berlari misalkan 5 kilometer. Tapi umur 51 tahun ketika misalkan dia berlari sudah turun kualitas. Contoh lain misalkan, ketika Allah menciptakan mata, Allah berkuasa menarik sebagian kualitas mata. Contoh misalkan mata anak-anak yang sehat tanpa berkacamata dibandingkan dengan mata orang tua yang harus memakai kacamata. Maka fase-fase kehidupan yang kita jalani di dunia ini itu pun adalah dari qudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali lagi misalkan ke fase lahirnya manusia ke dunia ini, yang kita kaitkan dengan sifat qudrahnya Allah. Allah itu membantu kelahiran manusia. Yang mengeluarkan manusia dari dalam perut ibunya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan. Makanya kalau misalkan kita lihat wallahu mukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ayat ini mengatakan Allah lah yang mengeluarkan kita
dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'. Kita tidak mengetahui sesuatu. Waktu itu ketika lahir tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat dengan kudrahnya di azali bahwa orang ini bisa mendengar, orang ini bisa melihat, orang ini bisa memahami. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah. Makanya kita pun harus yakin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya kehidupan setelah dunia. Kenapa harus yakin? Karena ini berkaitan dengan kekuasaan Allah. Allah kuasa untuk misalkan membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Bahkan di dalam sejarah-sejarah para nabi, misalkan di dalam sejarah Nabi Isa alaihissalam, Allah kuasa membangkitkan orang yang telah meninggal. Allah pun kuasa membuat orang yang buta menjadi melihat kembali. Allah pun kuasa membantu Nabi Isa alaihissalam menjadikan burung dari tanah liat dan bisa terbang. Inilah kekuasaan Allah. Maka hikmah dari kudrah ini yang harus kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus mampu untuk mengejawantahkan potensi yang ada dalam diri kita untuk selalu bergantung kepada kekuasaan. Kenapa? Karena tanpa adanya kuasa Allah, kita pun tidak akan ada di muka bumi. Maka menurut ulama, pengarang kitab ini, wadalilu ala zalika, dalil adanya Allah, kudrah adalah adanya makhluk yang ada di muka bumi. Baik itu makhluk yang berjasad, beruh seperti manusia, maupun makhluk yang sifatnya hanya ruh saja seperti malaikat, jin dan lain sebagainya. Itu adalah kekuasaan Allah dalam menciptakan. Masyiral mukminin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat kudrah adalah al-ajz. Ajz ini artinya tidak berkuasa. Ajz ini adalah artinya malas dan lain sebagainya. Kalau misalkan dilihat dari konteks hadis Nabi, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasari, lemah. Kita itu lemah. Dalam hadis tersebut, dalam doa tersebut dikatakan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, dan kita juga meminta kepada Allah perlindungan supaya dijauhkan dari lemah tadi. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-ajz. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat lemah. Kenapa? Karena sudah kita sampaikan tadi bahwa sifat Allah itu wajib adalah kudrah. Kalau Allah lemah, maka tidak ada makhluk yang ada di muka bumi. Masyiral mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajibu fi haqqihi ta'ala al-iradah wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat berikutnya yang disebut dengan al-iradah. Iradah ini berkehendak. Sifat ini pun adalah sifat yang qadimah, sifat yang terdahulu, qa'imah. Sifat ini pun berdiri sendiri. Berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan zat lain. Bizatihi ta'ala, dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat ini pun itu memungkinkan orang lain itu mempunyai kekhususan. Memungkinkan manusia itu mempunyai kekhususan. Misalkan mungkin saja dengan kehendak Allah manusia itu ada, dan mungkin saja dengan kehendak Allah manusia itu pun tidak ada. Bisa jadi, bukan bisa jadi, memang kalau misalkan sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala manusia ada, pasti kun fayakun, akan ada. Kalau misalkan menurut kehendak Allah itu manusia tidak ada, kun fayakun, manusia pun akan.
Dan hal ini pun berkaitan dengan kehidupan manusia. Contoh lain dengan au bil ghina, au bil faqri, au bil ilmi, au bil jahli ila ghairi dzalik. Hal ini pun berkaitan dengan kehidupan manusia. Manusia itu bisa, misalkan dengan kehendak Allah, dia itu menjadi orang kaya. Ada orang misalkan hanya punya tanah 100 meter. Tapi kehendak Allah, tanah tersebut misalkan dapat gusuran jalan tol, jadi orang kaya. Itu kehendak Allah. Ada orang misalkan mempunyai tanah yang luas, kekayaan yang berlimpah, mobil pun mewah, kemudian ditambah juga dengan rumah yang megah. Tapi Allah kehendaki orang tersebut hancur dalam 1 hari, bisa. Contoh misalkan kalau kita lihat kejadian yang menimpa Qarun. Qarun ini kan orang kaya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kunci-kunci gudang Qarun ini dibawa oleh unta, saking tidak terbawanya dan saking banyak. Tapi ketika Allah berkehendak Qarun ini harus hancur, ya, maka penting bagi kita untuk menyerap, untuk memahami sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak. Misalkan hari ini libur kan. Hari ini libur, seharusnya semuanya libur, tapi kehendak Allah kita harus kajian. Nah, itu kita kajian di sini. Tapi kehendak Allah ini pun ditambah dengan usaha manusia. Contoh misalkan ketika orang malas dibandingkan dengan orang yang rajin. Mana yang akan lebih diuntungkan? Mana yang akan cepat untuk menghasilkan? Ternyata yang untuk cepat menghasilkan itu adalah orang yang. Hal ini pun sejaris dengan firman Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka sendiri mau untuk merubah diri. Berkaitan baik itu misalkan dengan kekayaan, baik itu dengan keilmuan, baik itu dengan apapun, kalau manusianya tidak mau merubah diri sendiri dengan niatan lillahi ta'ala, terus kemudian ditambah dengan tidak adanya iradah Allah, maka hal itu tidak akan terjadi. Maka harus kita fahami, kita semua, aktivitas kita itu adalah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar kehendak Allah. Kita salat khusyuk karena kehendak Allah. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Itu pun atas dasar dari 2 sifat ini. Sifat kudrahnya Allah dan iradahnya Allah. Kuasanya Allah dan kehendaknya Allah. Bayangkan kalau misalkan secara logika seorang anak manusia, kalau misalkan kita tarik ke zaman sekarang, ada seorang anak manusia dimi'rajkan oleh Allah atau diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam jangka waktu 1 malam. Tidak akan masuk logika manusia manapun. Maka kalau misalkan kita lihat awal ayat yang mengatakan bahwa subhanallazi asra, di sana dikatakan bahwa maha suci Allah yang telah memberangkatkan seorang anak manusia. Kalau misalkan ayat tersebut diawali dengan kalimat subhana, berarti di situ ada sesuatu kekuasaan yang di luar logika manusia. Maka kembali lagi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari ini dan kita peringati setiap tanggal 27 Rajab, itu pun atas dasar kuasa dan kehendaknya. Kehendaknya Allah mempertemukan sosok manusia suci yang sangat Allah cintai, yang disebut dengan Habibullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkehendak pada waktu itu untuk memerintahkan satu ibadah yang disebut dengan ibadah. Nah,
Kalau kita pikirkan kembali, kenapa hanya ibadah salat saja yang harus datang kepada Allah? Karena itu mengajarkan kepada kita semua yang namanya hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan dunia, apapun jenis hubungan tersebut bisa diambilkan solusi. Kalau misalkan kita ada masalah, diambilkan solusi melalui salat. Orang akan merasa kehidupannya lebih enteng kalau misalkan salatnya sudah mulai dibenarkan. Nah, ini pun berkaitan erat dengan iradahnya Allah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ingin mendapatkan kehendak Allah yang baik untuk kita, maka kita pun harus menyambung sebuah tali vertikal kita dengan Allah, memi'rajkan rohani kita dengan Allah, memi'rajkan ibadah kita kepada Allah melalui salat. Makanya disebut as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa qudrah dan iradah, kuasa dan kehendak adalah menjadi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah yaf'alu ma yurid. Terus innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mengerjakan sesuatu yang Allah kehendaki. Allah itu mengerjakan sesuatu, Allah itu mengadakan sesuatu karena Allah berkuasa terhadap sesuatu. Masyarul mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadidduha al-karah. Lawan dari sifat iradat itu adalah terpaksa. Terpaksa apa? Terpaksa karena sesuatu. Mustahil bagi Allah, Allah terpaksa untuk mengadakan sesuatu. Mustahil bagi Allah, Allah terpaksa untuk menghendaki sesuatu. Mustahil. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala terpaksa mengizinkan sesuatu, tidak. Tapi di balik izin Allah dan ridha Allah pasti ada hikmah. Toh misalkan izin itu belum tentu ridha. Nah, apa bedanya? Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan makhluk Allah yang namanya syaitan untuk menggoda manusia sampai akhir. Diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhai. Kita di dunia ini semuanya itu ingin mendapatkan ridha Allah dari setiap aktivitas kita. Maka untuk mendapatkan ridha Allah ini pun kita harus tahu hubungan baik dengan Allah itu seperti apa. Makanya kembali lagi, amaliyah yang kita lakukan itu tidak bisa memaksa Allah untuk mengadakan sesuatu. Al-iradah, lawannya adalah al-karah. Allah berkehendak dan mustahil bagi Allah, Allah itu terpaksa menciptakan bumi, menciptakan ini, menciptakan itu. Tidak mungkin dan mustahil bagi Allah, Allah terpaksa. Wad dalilu ala zalika. Dalilnya kalau Allah terpaksa, lau kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun. Nah, kembali lagi. Ini terkait antara qudrah dan iradah. Kalau Allah ini terpaksa mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu, lau kana karihan lakana ajizan. Kalau Allah terpaksa menciptakan sesuatu, berarti Allah itu lemah. Ada yang mengintervensi. Padahal kalau kita lihat sebelumnya adalah sifat Allah itu qudrah. Qudrah itu berkaitan dengan wahdaniyah. Yang mana semua af'al Allah adalah tunggal, maka mustahil kalau Allah itu diintervensi oleh sesuatu. Itu yang harus kita yakini dan kita imani. Wa kaunuhu ajizan muhalun. Adanya Allah lemah itu Allah itu mempunyai sifat kuasa dan lemahnya Allah itu mustahil ada di dalam zat Allah Subhanahu. Syurul mukminin, muliakan Allah Subhanahu wa taala.
InsyaAllah kita akan kupas lebih jauh lagi tentang makna iradah ini di pertemuan yang akan datang. Makna qudrah dan iradah ini di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf karena waktu jualah yang membatasi kita semua. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibu fi haqqihi ta'ala al-ilm wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.